Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, aku Alfa. Balik lagi bersama aku di Learning Journal with Alfa yang keempat. Jadi di sini kita bakal bahas tentang teknik-teknik dan eksplorasi yang waktu itu dibawakan makalah dari kelompok 2. Oke, kita langsung aja ya. Check it out. Dan kelebihannya adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Lalu dengan adanya berita dan artikel ini, masyarakat itu dapat terhubung dengan masyarakat sekitar. Lalu gimana sih cara menulis berita dengan teknik yang benar? Dan bagaimana juga cara menulis artikel dengan teknik yang benar? Yuk kita kupas di Learning Journal kali ini. Semoga bisa membuat paham ya, karena aku hanya bisa menyampaikan apa yang aku paham dan apa yang aku tahu. Maaf bila ada salah. Yuk, langsung aja. Nah, yang akan aku pertama kali jelasin adalah tentang teknik peliputan berita. Nah, teknik peliputan berita itu apa sih? Nah, teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah masyarakat. Nah, untuk itu, ketika wartawan ingin menyebarkan berita, maka wartawan harus melakukan yang namanya mencari berita. Lalu ada 3 teknik peliputan berita. Yang pertama ada reportase, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada riset kepustakaan dan kantor berita. Oke, kita bahas dari reportase dulu ya. Nah, kalau reportase ini adalah kegiatan jurnalistik yang datang ke tempat kejadian langsungnya atau langsung ke lapangannya, atau disebutkan juga sebagai TKP, tempat kejadian perkara. Nah, data dan fakta yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Lalu yang selanjutnya adalah wawancara nih. Nah, kalau wawancara ini pasti sudah selalu ada ya gitu ya, maksudnya dalam teknik peliputan berita gitu atau interview. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui suatu informasi, opini, fakta dengan cara datang ke sumber berita ataupun narasumbernya seperti itu. Jadi hal ini tidak boleh dilewatkan loh teman-teman, karena penting banget untuk mengetahui sumber atau datanya dari narasumber langsungnya. Lalu yang terakhir ada riset kepustakaan dan kantor berita. Nah, riset kepustakaan dan kantor berita ini adalah caranya dia dengan pengumpulan datanya dengan mencari mengumpulkan clipping berita dari koran, majalah gitu ya, ataupun bisa memanfaatkan dari web berita. Jadi menggunakan fasilitas internet, makalah, dan clipping dengan cara beli berita dari kantor berita. Lalu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika meliput berita. Yang pertama ada wawancara. Ya, wawancara itu seperti tadi yang saya jelaskan, dia tuh melakukan suatu pertemuan gitu ya, melakukan suatu pertemuan dengan tanya jawab dengan seseorang gitu ya, untuk mendapatkan pendapatnya, untuk mendapatkan jawaban pendapatnya, opininya kayak gitu ya, yang akan disiarkan di televisi, di radio, ataupun dicetak di koran. Lalu cara yang kedua itu adalah jumpa pers. Nah, kalau jumpa pers ini suatu pertemuan antara pimpinan atau pejabat gitu ya, ataupun narasumber dengan wartawan untuk memberikan penjelasan tentang suatu kebijakan, berita, atau informasi. Nah, informasi ini adalah suatu hal yang perlu banget diketahui oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada wisata pers. Nah, wisata pers ini adalah suatu kegiatan peninjauan yang dilaksanakan bersama mitra nih, bersama rekannya gitu ya, rekan kerja gitu, ke satu atau beberapa objek tertentu yang bertujuan mendapatkan gambaran nyata secara langsung. Jadi fungsinya itu untuk bahan penyebar luasan informasi pada masyarakat secara benar dan akurat gitu. Lalu yang keempat ada siaran pers gitu ya, atau press release. Ini sering banget kita dengar gitu ya, apalagi kalau misalnya suka nonton drakor, kita sering banget dengar tentang press release kayak gini gitu. Nah, press release ini adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh pejabat public relation suatu organisasi lembaga yang disampaikan kepada pengelola atau redaksi media. Fungsinya adalah untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Jadi ada kerjasama di situ juga. Nah, setelah tadi kita ke teknik peliputan berita, sekarang kita ke teknik peliputan artikel, teman-teman.
Nah, kalau misalnya teknik peliputan artikel itu proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi sebuah artikel yang informatif, menarik untuk dibaca, dan mudah dimengerti. Lalu ada langkah-langkahnya nih. Nah, langkah-langkahnya itu, pertama kita harus fokus menentukan ceritanya. Lalu yang kedua memahami isunya, jadi isunya itu yang pengen kita angkat itu tentang apa, misalnya tentang tips-tips kayak gitu ya, atau mungkin tentang yang lagi rame, tentang bagaimana kiat-kiat mengalahkan sang kekasih kayak gitu ya, ataupun isu-isu terkini yang sedang panas-panasnya bisa itu diangkat dalam suatu artikel. Lalu ada yang ketiga, ada mengumpulkan informasi. Nah, di sini kita harus pintar-pintar mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, tapi sumbernya itu harus sesuai dengan susunan atau fokus pada cerita yang ingin disampaikan dalam artikel tersebut. Lalu yang keempat adalah mengatur informasi. Nah, mengatur informasi ini adalah dengan 5W1H-nya tadi, what, who, when, where, why, dan how. Lalu yang kelima ada menulis, kayak gitu ya. Nah, ketika menulis ini, tulisannya atau bahasanya harus mudah dimengerti gitu ya, kami menarik untuk dibaca dan tertata kayak gitu. Lalu yang keenam adalah mengedit gitu ya. Nah, setelah kita menulis, maka kita harus mengedit gitu ya. Jadi kayak di, apa bahasanya, bukan revisi ya, pokoknya diedit ketika ada bahasa yang mungkin bahasa yang kurang sesuai dengan EYD. Jadi walaupun artikel kesan lebih informal dari berita, susunan katanya harus tetap sesuai dengan ejaan yang baik dan benar kayak gitu. Dan harus fokus pada awal ceritanya, tidak boleh keluar dari tujuan ceritanya atau fokus ceritanya. Lalu dalam artikel juga harus ada foto ataupun video yang mendukung dari suatu cerita itu. Lalu selanjutnya adalah membuat headline gitu ya, menulis headline. Nah, dalam suatu artikel, headline atau judul berita itu benar-benar penting banget. Jadi harus dibuat, kalau bahasa sekarang mah harus clickbait kayak gitu ya. Harus ketika kita lihat artikel itu kayak, oh, ini yang saya butuhkan kayak gitu, atau kayak, ih menarik nih judul beritanya, coba deh mau lihat kayak gitu. Jadi bahasanya itu harus menarik dan ketika orang lihat langsung kayak, ah cocok nih sama saya kayak gitu. Itu contoh aja ya. Lalu tentu saja harus mengumpulkan sumber dan menyampaikan artikelnya. Nah, artikel ini adalah menyampaikan artikel kepada redaksi ataupun media-media yang akan menyebarkan artikel tersebut. Lalu kita beralih ke cara penulisan berita. Nah, cara penulisan berita itu seperti sudah disampaikan di awal, tentu saja yang paling penting itu adalah 5W1H. Ya, karena dalam berita kalau tidak ada 5W1H itu tidak akan menjadi suatu informasi ataupun berita yang lengkap. Nah, fungsinya kan berita untuk disampaikan pada halayak ataupun masyarakat ya gitu ya, dimana berita sendiri itu berisi tentang isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Lalu dalam tata cara penulisan berita selain 5W1H tadi, ada kerangka-kerangkanya. Kalau misalnya itu biasanya sebutnya segitiga terbalik. Yang dimana segitiga terbalik itu di bagian yang pertama itu ada namanya lead ataupun intro. Gitu ya. Jadi ada pembukaannya dulu sebelum ke inti beritanya. Lalu setelah lead ada body ataupun tubuh tulisan. Nah, dalam tubuh tulisan ini yang berisi 5W1H ini ataupun informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh halayak ataupun masyarakat. Setelah body ada informasi pendukung, di bawahnya data tambahan, di bawahnya kronologis, dan seterusnya. Jadi makin ke bawah itu makin kurang penting. Lalu harus diingat juga dalam berita itu tidak boleh ada yang namanya hasutan ataupun fitnah ataupun suatu kebohongan gitu ya, hoax gitu ya dalam berita. Nah, sekarang kita ke penulisan liputan artikel. Nah, artikel itu harus ditulis dengan sistematika yang benar, yang lugas, yang jelas tujuannya gitu ya, konsisten dan terstruktur. Kayak biasanya itu kayak tulisan ilmiah ataupun tesis kayak gitu ya. Nah, di sini sebutkan bahwa artikel itu panjang artikelnya harus 15 sampai 20 halaman. Nah, artikel juga harus ditulis dalam spasi 1 atau single spasi pada kertas ukuran A4, ya, marginnya atas bawah 2,5 cm serta margin kirinya 3 dan kanannya 2,5. Nah, huruf yang digunakan ini penting, ini adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu yang terakhir adalah tujuan penulisan berita dan artikel. Nah, tujuan penulisan artikel itu tentu berbeda ya. Tujuan kegiatan menulis berita dan artikel. Nah, kalau misalnya menulis berita itu adalah tujuan untuk melaporkan suatu peristiwa yang telah, sedang, dan akan terjadi nantinya kayak gitu.
Jadi melaporkan di sini itu berarti bukan hanya tentang menulis ya, tapi apa yang bisa dilihat, didengar, dan dialami oleh sekelompok atau seseorang. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi suatu perubahan dan menghindari hal-hal yang merugikan, serta mampu bersikap secara tepat langkah yang akan diambil. Sedangkan untuk tujuan penulisan artikel itu bervariasi tergantung jenis artikel yang kita baca dan konteks atau isinya itu apa. Nah, tapi ada tujuan umum nih dalam penulisan artikel. Jadi yang pertama adalah untuk tujuan penugasan. Nah, kalau tujuan penugasan nih biasanya pada mahasiswa ataupun siswa gitu ya, tujuannya untuk menulis tesis ataupun suatu artikel. Lalu yang kedua adalah tujuan informasi. Nah, tujuan ini semata-mata hanya untuk memberikan informasi saja nih kepada para pembacanya. Lalu yang ketiga adalah persuasi ataupun membujuk. Tentunya dalam artikel persuasi ini adalah isinya berupa kayak misalnya bujukan gitu ya, agar seseorang itu mau mengikuti suatu acara ataupun membeli barang tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan entertainment yang tentu saja untuk menghibur membaca kayak gitu ya. Lalu selanjutnya ada tujuan eksistensi gitu ya, untuk memberi penegasan tentang diri sendiri. Lalu yang selanjutnya ada tujuan kreatif gitu ya, itu artikelnya berisi penyaluran suatu ide. Lalu selanjutnya adalah tujuan untuk penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir adalah tujuannya untuk pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini tujuannya untuk membantu pembaca memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam Learning Journal kali ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ada satu buku yang aku baca, yaitu ini. Itu judulnya Musim Produktif. Di sana kebalik ya kameranya, tapi nggak apa-apa. Nah, buku Musim Produktif ini jujur membantu aku sebagai mahasiswa yang dimana sibuk dalam kuliah, dalam organisasi juga, terus sebagai anak di rumah juga gitu ya. Dari buku ini itu menyadarkan kita bahwa produktif itu bukan hanya sekedar sibuk ataupun hanya mengisi waktu luang gitu ya, melakukan suatu rutinitas sehari-hari, tapi sebagai muslim yang benar untuk mendapatkan keberkahan dari produktif itu sendiri. Oke, itu aja. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Bye-bye.